Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Tiara. Saya dari kelas R4G. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan konsultasi. Apa itu layanan konsultasi? Layanan konsultasi adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau juga disebut dengan sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Jadi biasanya layanan konsultasi ini permasalahan antara orang tua dengan anaknya lalu melapor kepada seorang guru BK atau juga guru wali kelas atau guru mata pelajaran yang melaporkan bahwa peserta didiknya ada yang bermasalah. Lalu disitulah terjadi layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini bisa dilakukan di mana saja, seperti di kantor, di sekolah, ataupun di tempat kerja. Pada layanan konsultasi ini ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini agar konsultasi dengan kemampuan sendiri terhadap menangani kondisi permasalahan si pihak ketiga. Lalu kalau tujuan khusus ini untuk mengentaskan permasalahan si pihak ketiga ini. Adapun komponen dalam layanan orientasi, yaitu ada konselor, ada konsulti, dan ada pihak ketiga. Konselor ini orang yang berhak melakukan layanan atau seseorang yang ahli dalam bidang layanan tersebut. Seseorang yang sudah mengikuti pendidikan konselor atau sebagai guru BK. Biasanya konselor ini melakukan layanan sesuai dengan atau berkaitan dengan asas-asas yang di dalamnya, seperti asas kerahasiaan, asas kenormatifan, asas kekinian, asas kedinamisan, dan lain-lain. Kalau konsulti ini individu yang membantu si pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau pihak ketiga ini individu yang memiliki permasalahan lalu meminta bantuan kepada si konsulti. Adapun asas-asas dalam layanan konsultasi, yaitu ada 3 etika dasar dalam konseling, seperti kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan. Kalau kerahasiaan ini antara konselor, konsulti, dan pihak ketiga saling menjaga rahasia apa yang didiskusikan pada kegiatan konseling tersebut. Kalau kesukarelaan, pihak ketiga ataupun konsulti saling terbuka dan mendiskusikan apa permasalahan yang dihadapinya atau apa yang dibahas dalam konseling tersebut. Lalu ada keputusan. Keputusan ini konsulti bebas memilih kesimpulan apa yang akan diterapkan kepada si pihak ketiga dan pihak ketiga pun bebas memilih apa keputusan yang akan diterapkan pada dirinya. Tetapi jika pada saat pemilihan keputusan tersebut tidak sesuai kenormatifannya atau pemilihannya itu bersifat negatif, konselor berhak mendiskusikan kembali dengan konsulti dan konsulti mendiskusikan kembali kepada pihak ketiga tersebut. Lalu di situ di dalam diskusi tersebut mengarahkan dalam pengambilan keputusan dengan cara BMB3, berpikir, merasa, bertindak. Lalu
diajak berpikir jika memilih keputusan tersebut apa yang akan terjadi di kemudian hari atau apa yang akan terjadi setelah mengambil keputusan tersebut. Lalu yang kedua ada kemandirian. Kemandirian ini memahami dan menerima diri secara positif dan dinamis. Lalu yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif dan dinamis. Yang ketiga, mengambil keputusan secara positif dan terpercaya. Lalu mengarahkan diri sesuai keputusan yang akan diambil oleh dirinya. Yang terakhir ada mewujudkan diri sendiri. Mewujudkan diri sendiri ini seseorang yang sudah bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi dia sudah bisa atau sudah menerapkan apa yang telah disarankan oleh konselor atau konsulti. Lalu yang ketiga ada asas-asas yang lain seperti asas keterkaitan, asas kedinamisan, asas kekinian, asas kenormatifan, asas keahlian, asas ahli tangan kasus, dan yang terakhir Tuturi Handayani. Lalu ada poin berikutnya yaitu pendekatan, strategi, dan teknik. Kalau pendekatan ini, seseorang untuk bisa melakukan pendekatan bisa melalui WPKNS, yaitu wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Kalau wawasan ini, seorang konsulti harus memiliki wawasan mengenai permasalahan si pihak ketiga ini, seperti apa yang menjadi masalah dalam si pihak ketiga ini, terus lingkungannya bagaimana, terus bagaimana lingkungan keluarganya, dan lain-lain. Lalu kalau pengetahuan ini, konsulti harus mengetahui permasalahan dan lingkungan pihak ketiga lebih spesifik yang bisa berkaitan dengan kaidah-kaidah pokok seperti kaidah pendidikan, terus psikologi, budaya, dan sosiologi. Lalu ada keterampilan. Dalam melakukan konseling ini, konsulti harus memiliki keahlian dalam penanganan masalah tersebut sesuai dengan masalahnya. Lalu yang kelima ada sikap, yaitu sikap dinamis dan positif sangat perlu dalam melakukan konseling atau menangani layanan konsultasi. Yang kedua ada strategi. Sering sekali dalam melakukan layanan konsultasi ini bukannya terjadi layanan konsultasi, tetapi malah terjadi tertuju kepada layanan perorangan. Mengapa sedemikian? Karena pada saat melakukan konsultasi dengan konsulti, seorang konsulti ini malah terbawa dengan perasaan atau terbawa dengan suasana. Dengan adanya WPKNS ini dapat membantu terjadinya layanan konsultasi. Lalu yang ketiga ada teknik. Ada teknik khusus dan teknik umum. Kalau teknik khusus ini teknik mewujudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti atau pihak ketiga. Biasanya teknik khusus ini seperti pemberian nasihat, terus teknik bangku kosong, terus teknik alih tangan kasus, terus apalagi teknik penyusunan kontrak. Terus ada tujuan umum, teknik umum, yaitu yang dilakukan mulai dari awal klien datang sampai akhir, atau dari awal kegiatan konseling sampai kegiatan akhir, seperti menyambut
atau menerima klien, terus menyiapkan tempat duduk, lalu seperti mendiskusikan permasalahan, dan yang terakhir seperti menutup terjadinya layanan konsultasi. Lalu ada poin berikutnya, ada operasionalisasi dan layanan konsultasi. Terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan dan perorganisasian, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga penilaian, yang keempat tindak lanjut dan laporan. Jadi perencanaan dan pengorganisasian ini biasanya seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi permasalahan si pihak ketiga ini, menemukan titik masalah si orang ketiga ini. Lalu konselor mengatur jadwal dalam pertemuan antara konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Lalu di sini yang kedua ada pelaksanaan, mulai dari menerima klien, menerima konsultasi, terus menyelenggarakan tempat duduk, membahas masalah, terus biasanya di pelaksanaan ini terjadi mengutamakan, mendorong, dan melatih konsultasi untuk mampu menangani masalah dan masalahnya yang dialami si pihak ketiga. Lalu yang kedua, memanfaatkan sumber-sumber ada melalui strategi BMB 3. Lalu yang ketiga ada penilaian, seperti penilaian Laisek, Laijapen, Laijapang. Terus yang keempat, tindak lanjut dan laporan. Tindak lanjut dan laporan ini yaitu hasil dari konsultasi atau konseling yang terjadi. Laporan berupa laporan pelaksanaan program, memuat keseluruhan aspek kegiatan layanan konselor terhadap konsulti dan kegiatan pelayanan oleh konsulti kepada pihak ketiga. Terima kasih.